ini udah pada gede kan, untuk jaga adiknya sama Zahra juga, saya rasa cukup nih gitu, karena saya ke Aceh dulu untuk bantu korban di sana. Di sana bukannya mereka bantu adik-adiknya, adiknya dilepas terserah mau ngapain, mereka main handphone. Saya lihat CCTV, saya minta mereka sholat enggak, selalu bilangnya apa? Lagi datang bulan, lagi datang bulan, lagi datang bulan. Masa 1 bulan penuh datang bulan, sholatnya cuma 2 kali, kan nggak mungkin Mbak. Ya jujur aja, bukan Tenopi aja yang kecewa ya, saya juga kecewa. Saya mati-matian juga nolongin gitu, ujungnya saya juga berbelit-belit kayak gini kan, urusan mereka nggak ada selesainya. Saya tanya lagi nih, kamu pakai barang punya orang lain, orangnya nggak ada, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Coba jawab dong yang kencang, boleh nggak? Orangnya lagi nggak ada nih, lagi pergi, lagi kerja, lagi keluar, lagi masak. Kalian masuk kamarnya, ya kan? Kalian masuk kamarnya, terus kalian pakai barangnya. Boleh nggak seperti itu? Hah? Itu namanya sopan santun dan etika apa bukan? Hah? Nggak sopan. Iya, nggak sopan. Terus? Dilakuin lagi nggak? Nggak. Yang kenceng dong. Ngomongnya yang kenceng. Jangan pada saat aku nggak ada, kalian baru ngomongnya kenceng. Yang kenceng ngomongnya. Terus apa lagi Mbak Uti? Iya, apa namanya, waktu ke pasar, apa sih, pasar lama. Waktu kalau nggak salah kita lagi dari podcast ya. Untuk orang, terus abis itu diajak lah gitu kan ke pasar lama sama Mbak April sama Mbak Isma. Terus dari awal diajak sampai akhir tuh cemberut terus. Cemberut terus ditanyain ini, ditanyain itu, diam aja. Yang namanya kan orang lagi jalan-jalan ya kayak kemana-mana ya, kalau ditanyain cemberut diem aja kan kebawa moodnya sama yang lain kan. Nah, mungkin Mbak April jadinya apa namanya agak bete juga karena dia juga bete kan. Di awalnya pas diajak di belakang ditanyain ini mau nggak mau diem aja, ditanyain apa diem aja. Itu kenapa kayak gitu? Setiap keluar juga kalau diajak mukanya kayak gitu kan. Iya, kenapa kayak gitu? Itu tidak menghargai orang lain loh. Orang lain udah baik sama kalian. Karena kalian nggak mau keganggu ya, pacaran ya? Lagi WA-an atau lagi main Mobile Legends? Hah? Iya. Terus kenapa? Kenapa kayak gitu? Kalian jangan mau disenengin aja. Jangan mau di-happyin aja, dibiayain semua, jangan mau gitunya aja. Masa bantu-bantu kita kalian nggak mau? Minta tolong jaga adik nggak mau? Minta tolong ini nggak mau? Minta tolong itu nggak mau? Lah, berarti saya ngebiayain kamu, terus saya kerja sama kamu gitu. Lah kan kalian ikut saya, kalian saya biayain. Dan ingat ya, Mbak Uti, Mbak April, Mbak Isma, mereka itu kerja sama saya, bukan kerjanya sama kamu. Jadi kalau kalian mau makan, kalian harus bantu mereka. Itu pertama, karena kalian udah dewasa nih. Ya pacaran udah ngerti, masa iya ngebantu-bantu nggak bisa, nggak mau. Di depan mereka. Intinya gini tuh, kita lagi nonton, kita di sini kan. Gak ada inisiatif buat bantu. Padahal kemarin itu baru banget saya tanyakan itu kan masalah ini. Saya bilang apa namanya, tadinya saya minta nanya hukuman ke mereka. Dan saya juga agak gemes karena mereka ini selalu kasih tahu adik-adiknya nakal, tapi dia sendiri hukuman ternyata dia sendiri nakal. Terus saya sampai tanya, saya nggak mungkin kan hukum kalian kayak adik-adik kalian.
Terus saya bilang, kalian mau hukum apa, kalian sudah dewasa. Mereka nggak bisa jawab. Akhirnya mereka jawabnya terserah Mbak Uti. Sampai akhirnya saya suruh tidur di luar tadinya. Nggak mau jawabnya. Terus ya udah, bantu kami, saya bilang bantu kita beres-beres dan lain-lain. Nah saya pikir besoknya dia akan mengerti gitu. Nah pada saat minta maaf juga tuh sebenarnya pas saya di sini suruh ke atas, tuh belum minta maaf. Oh, disuruh minta maaf, belum minta maaf ya? Minta maaf. Terus di ke atas ngapain? Sampai saya kan selesai makan, terus saya ke atas, udah minta maaf belum? Saya bilang gitu. Dijawab lah sama Mbak sama belum. Kenapa belum? Minta maaf dong. Kan dari tadi, barulah minta maaf ke dalam. Udah gitu cuman saya minta maaf gitu. Bilang doang kayak gini, biasanya baru minta maaf. Dia nggak menjelaskan minta maafnya untuk apa. Gitu kayak misalnya maaf Mbak April, saya udah ngatain Mbak April, ngatain suami Mbak April dan lain-lain. Cuma minta maaf ya. Ya makanya sama Mbak April sama Mbak Isa cuma bilang iya. Ya doang gitu karena dia juga nggak sopan minta maafnya. Nggak menjelaskan maafnya untuk apa. Kalian ngapain ngomongin suaminya orang? Karena waktu itu ke-gap di WhatsApp-nya. Mungkin kamu lupa nge-hide aku ya. Ditembak sama cowok. Bener nggak? Iya, jadi aku tahu. Di situnya ngomongnya apa? Iya, orang dua udah pacaran, udah tahu kok. Di situnya bahasanya nggak menolak sih. Gitu. Terus saya mikir, ini dijadiin status ya, aku bilang. Tapi aku nanya waktu itu ke Isma sama ke April, ada nggak statusnya? Di hide mungkin. Lupa nge-hide saya kayaknya. Iya. Bener nggak? Kamu ditembak cowok terus bilangnya apa tuh di situ tuh? Kamu kalau bohong udah gede, tukang bohong terus kamu. Panggilin kakaknya dong, Mbak. Kita cari jalan keluar. Mau tinggal di mana? Bisa. Iya. Oke, Mbak. Saya to the point aja ya, Mbak, langsung ya, karena mungkin Mbak juga udah tahu, udah saya telepon gitu ya mengenai anak ini berdua gitu ya. Yang pertama mungkin lebih ke etikanya, sopan santun ya, Mbak. Selama ikut sama kita 4 bulan nggak ada bantu-bantu sama sekali gitu. Kita malah kayak memprinseskan anak-anak ini, tapi anak ini sama sekali nggak ada inisiatif, Mbak ya. Kemarin di apartemen saya lagi ke Aceh, Teh Dodo resign ya kan, otomatis kita harus cari pengasuh lagi dong, yang bisa bantu-bantu lagi. Ini udah pada gede kan, untuk jaga adiknya sama Zahra juga, saya rasa cukup nih gitu, karena saya ke Aceh dulu untuk bantu korban di sana. Di sana bukannya mereka bantu adik-adiknya, adiknya dilepas terserah mau ngapain, mereka main handphone. Saya lihat CCTV, mereka nonton tiduran, bercanda-bercanda berdua, adiknya nggak dilihatin sama sekali. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua udah banyak mungkin hal-hal etika yang itu saya sampai nggak habis pikir. Ke kamar Mbak Uti pakai deodoran, Mbak Uti pakai ya, orangnya nggak ada. Dan itu menurut saya fatal itu kan. Sorry, bukan lotion ya Mbak, kalau lotion oke, dia dipakai itu deodoran. Itu menurut saya itu sangat tidak sopan. Dan saya pun ngasih uang jajan loh sama mereka. Kalau mereka mau beli itu kan bisa. Dia beli kebutuhan apapun, lotion saya kasih mereka, sabun saya kasih, shampoo semua, nggak ada kekurangan sama sekali. Mereka nggak ada sepatu, saya beliin sepatu. Nggak mungkin ke mall pakai sendal ya Mbak. Semua apapun Mbak yang mereka butuhkan. Saya minta mereka sholat Mbak. Selalu bilangnya apa? Lagi datang bulan, lagi datang bulan, lagi datang bulan. Masa 1 bulan penuh datang bulan, sholatnya cuma 2 kali? Kan nggak mungkin Mbak. Kita kan juga bukan anak kemarin sore, dia belum datang bulan tapi nggak ambil pembalut, gitu. Tuh, terus udah gitu, kita ada hafalan Mbak, hafalan setoran. Jadi hafalan surat-surat pendek atau apa aja gitu, yang disetor sama pengasuh-pengasuh di sini, ya. Surat apapun, nama-nama nabi dan lain-lain. Kemarin ditanyalah pada saat kita lagi berkuda, saya sengaja supaya mereka oke, jalan-jalan lagi liburan nih anak-anak, semuanya saya ajak ya. Terus dia bilang, nggak mau, lagi sibuk. Jawabnya seperti itu, dan itu menurut saya suatu hal yang sudah berkala gitu loh Mbak, udah sering, tetap udah sering gitu loh. Packing parfum gitu ya Mbak, mereka di sini pada packing parfum, mereka duduk di sini,
tanpa ada basa-basi atau inisiatif untuk membantu. Mereka taunya makan, tidur, main games, pacaran, WA-an sampai tengah malam. Bahkan saya pernah chat, ingat gak? Saya nanya gini, kamu sering main handphone ya? Saya tanya. Ya kan, terus dia jawabnya kalau emang benar, kan saya mau sita handphonenya. Setiap jam 9 ya Mbak, itu udah saya arahin. Tolong sita handphonenya mereka berdua, kalau mereka harus ikut aturan kita. Gitu nggak bisa, karena anak saya nggak ada yang megang handphone nih. Jangan sampai yang lain mencontoh anak-anak ini. Itu boleh kok, itu boleh dan itu nggak baik menurut saya. Jawab, saya percaya loh Mbak, karena saya kan orangnya ya percayaan aja. Dia jawab, enggak kok Kak, nggak ada main handphone, apalagi sampai malam itu nggak ada sama sekali. Tapi saya lihat ternyata buktinya juga ada, mereka main sampai tengah malam. Pacaran juga Mbak, mereka berdua udah pacaran. Gitu, saya udah nasihatin berkali-kali, ayo dong ngaji dong, ayo dong, ini kan tiang agama buat dia, doain ibunya Mbak, bukan ibu saya ya, bukan ibunya Mbak Uti, ibunya mereka sendiri. Nggak ada yang mau Mbak ikutin saya, nggak ada yang mau ngerti apa yang saya ngomong. Saya jelasin hanya terus ya Mbak, kapan sekolah. Yang paling mau inisiatif untuk sekolah, kita daftarkan Mbak di Tangerang ya Mbak tadinya, tapi ini kayaknya tadinya mau di Depok, kita cari. Nah, paket A itu SD, paket B SMP, paket C itu SMA gitu. Kita lagi ini kan pengurusan data ya Mbak juga mungkin tahu pengurusan data itu kan nggak gratis, apalagi ini sama sekali nggak ada datanya. Kita urus semuanya, paketnya kita urus. Loh kok sekarang jadi kayak gini gitu. Ini maksimal dari akumulasi yang sudah mereka lakuin gitu Mbak. Itu sih Mbak kalau dari saya, karena saya tuh ngomong dari hati ke hati. Mereka suka chat saya pribadi, kangen sama mamanya. Ya saya bilang, kalau kangen sama mama kamu, sekarang doain. Nggak bisa ngasih apa-apa. Karena saya juga mama nggak ada. Saya cuma bisa ngelakuin apa? Doa. Nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih rumah, nggak bisa ngasih apapun. Buktiin aja kamu jadi anak yang soleha. Bener nggak Tante Novi ngomong gitu, Kak Novi? Waktu kamu bilang kangen sama mama, dia sering chat saya respon kok. Jadi saya walaupun jauh-jauh, mereka ngechat apapun, pasti akan saya respon gitu. Nah sekarang yang menjadi masalah mungkin dari bicaranya mereka gitu ya. Mungkin karena kita juga mikirnya dia cuek-cuek aja. Jadi ada hal buruk yang mulut mereka lontarkan dan bikin sakit hati saya dan tim gitu loh. Mulai ngomongin orang, julid, terus dan lain-lain yang mungkin nggak pantas diutarakan. Karena saya bukan orang kayak gitu sih Mbak. Misalnya saya ada kenal sama pacarnya Mbak Uti atau keluarganya Mbak Uti, saya omongin keluarga mereka, itu bukan saya banget. Hak kita juga. Iya, bukan hak kita juga gitu. Itu kan sebenarnya lebih ke etika. Saya paham mungkin tidak didapatkan oleh orang tuanya gitu Mbak. Tapi masalahnya kita sudah nasihati Mbak. Kita sudah mencari jalan keluar ya, minta maaf. Tapi mereka tidak melakukan itu Mbak. Gitu. Itu yang jadi kita harus gimana ya? Ini makanya saya minta tolong dan harus mencari solusi sama Mbak gitu. Harus seperti apa anak dua ini? Ya jujur aja bukan Tenopi aja yang kecewa ya, saya juga kecewa. Saya mati-matian juga nolongin gitu, ujungnya saya juga berbelit-belit kayak gini kan, urusan mereka nggak ada selesainya. Ya saya paham mereka yang benar-benar nggak dididik dari kecil ya Teh. Ya kalau kita biarin juga, nanti mereka mau jadi apa? Mereka sibuk minta pulang. Mau tinggal di mana? Itu yang saya pertanyakan. Mau balik ke kontrakan dia tempat bapaknya itu, kan Tenopi juga tahu sendiri kondisinya seperti apa. Yang punya kontrakan juga memperlakukan mereka seperti apa kan. Saya udah tegaskan ke mereka, kalau kalian dikeluarin dari tempat Tenopi, kalian mau di mana? Mau tinggal di mana? Mau gelandangan pun, kalaupun maafnya ngomong mati di jalan, yang dicari itu keluarga. Saya udah tegasin kayak gini ke mereka berdua. Dia bilang, saya juga nggak toh saya juga punya keluarga, berarti kan saya juga nggak dianggap. Saya loh, kakak tiri, mana sih ada yang mau ngurusin hal kayak gini Teh. Saya juga rumit gitu kan. Yang namanya saya juga di sini merantau kan sama suami, kerja juga jadinya repot ngurusin yang begini. Ya pasti paham. Saya juga kecewa, Tenopi juga, apalagi kan Tenopi di sini ya nggak sepantasnya. Saya juga dari kecil tinggal sama orang, maaf ngomong, saya juga dari
awal pertama saya ngomong kan ke Tenopi pernah diperlakukan seperti ini seperti itu, tapi semua saya inisiatif. Kerjaan rumah saya kerjain, bahkan nggak ada berhentinya. Makanya saya selalu negaskan ke mereka, kalian inisiatif dong. Kalian masa enak-enakan cuma makan tidur? Terus saya juga kerja loh. Saya pontang-panting merantau ke sini. Istilahnya punya tabungan sedikit, harus warawiri ke sini rembukan sama keluarga tuh nggak ada hasilnya. Keluarga juga angkat tangan. Tapi nggak ada sih Mbak 4 bulan. Saya ngomong apa adanya Mbak, nggak ada namanya inisiatif. Maaf ya Mbak. Ya cuman ketimbang jaga adiknya gitu ya. Itu kayaknya mereka bukan adik gue ini, kayaknya lebih kayak gitu Mbak. Terus masa mbak-mbaknya pada di bawah kayak gini, masa sih Mbak, kan mereka melihat ini kan deket Mbak, ini dari sini ke sini. Masa sih nggak ada inisiatif, rasa naluri nggak enak gitu loh, atau rasa kita kan udah keluarga ya Mbak, kita ajak jalan-jalan ke mall, kita seneng sama-sama, nggak mungkin saya senang sendiri, senang kan kita bareng-bareng gitu. Saya sampai nanya, tahu nggak rasa bersyukur tuh apa? Makanya saya nggak tahu apakah benar mereka bersyukur tinggal sama kita atau mereka terpaksa gitu. Nah kalau terpaksa jujur aja Mbak, kita nggak bisa ya Mbak, kita nggak bisa untuk mereka stay di sini terus gitu, karena mereka terpaksa tidak sepenuh hati yang akhirnya jadi menyakiti kita. Dan saya juga nggak mau bikin dosa juga Mbak, dosa dalam arti saya marahin mereka, saya jadi ngedumel sendiri, kok bisa sih mereka kayak gitu. Saya setiap dapat info kan saya lihat di CCTV, ini belum dipasang ya Mbak, di sana kan CCTV banyak kan Mbak. Terus maksudnya saya tanyain, saya ngomong ini gimana dia gitu. Ya tidak ada perubahan selama 4 bulan. Gitu. Ini saya pengen ngomong, ini mau kita daftarin homeschooling loh, homeschooling kan lumayan mahal ya Mbak, bukan kayak sekolah reguler anak-anak saya gitu. Ini kita mau sekolahin loh, masa sih sampai sebegininya mereka nggak aware, nggak peduli sama kita gitu. Ini mau gimana? Gitu, makanya kemarin terakhir titik maksimal saya telepon Mbak, karena tadinya udahlah kita handle aja, karena saya tahu saya nggak mau ganggu Mbak juga, karena saya tahu Mbak punya hidup, Mbak punya kerjaan gitu. Tapi setelah kemarin kejadian, wah kita nggak bisa nih kayak gini terus, ini mau gimana gitu. Karena saya merasa mereka terpaksa Mbak tinggal sama kita, nggak bersyukur dan terpaksa ya Mbak, jadi kayak nggak ada hati ke kitanya, nggak ada hati. Kita ajak jalan, tadi Mbak Uti baru cerita, kita ajak makan Mbak, kita ajak senang-senang keluar, mereka mukanya cemberut. Akhirnya jadi bete semua, karena ditanya mau makan apa, mau ini nggak, mau itu nggak, bukannya kayak enggak Mbak makasih, kan harus gitu ya, enggak Mbak makasih gitu, enggak Mbak terima kasih udah kenyang, atau enggak Mbak udah Mbak aja gitu. Ini enggak, mereka bete dua-duanya, padahal kan kita niatnya mau bikin happy gitu. Jadi gimana nih, coba dari kalian dulu maunya gimana? Sekarang Mbak tanya yang di depan Tenopi juga, hidup kalian mau gimana? Mbak tanya, masa kalian nggak menghargai Mbak? Cuman di sini cuman nurut apa aturan di sini, sama belajar, sama-sama belajar kok. Nggak ada yang nyuruh kalian buat kuli ya teh? Nggak ada. Disuruh konten nggak? Nggak kan? Ada nggak? Disuruh live nggak? Ada nggak? Jangan diem aja. Disuruh konten nggak? Nggak. Disuruh live nggak? Disuruh kerja nggak? Disuruh bantu orang nggak? Nggak. Terus Mbak tanya, kalian mau pulang ke kontrakan? Iya gitu. Terus kalau mau pulang ke kontrakan, Mbak udah nggak mau ngurusin kalian lagi. Jadi percuma ya teh ya? Kita urusin juga kan, kita mati-matian juga percuma. Mereka maunya balik ke kontrakan. Mau balik ke kontrakan, silahkan. Kalau Mbak Tenopi juga bakal angkat tangan. Nggak bakal saya bantu biaya kontrakan. Nggak bakal, nggak ada. Mbak juga nggak bisa. Karena anak Mbak juga ngurusin kalian doang, tabungan sedikit yang harus habis warawiri kesana kesini, sampai bulanan anak Mbak aja di pondok nunggak. Suami Mbak kan tahu sendiri, kalian Mbak kemarin ngurusin kalian sampai bawa ke sini, sampai Mbak dipecat sama bos. Karena dampaknya kata bos, nanti kamu terseret-seret, nanti kerjaan kamu keganggu. Bener. Masa kalian nggak ada rasa terima kasihnya? Gampang sama Mbak lah, sama Tenopi. Kalian terima kasih sama mbak-mbak yang di sini yang ngebimbing kalian. Soalnya capek saya bantu orang di luar, ngurusin ODGJ di yayasan, ngurusin di sini juga, capek. Bener capek. Saya capek banget, kalian nggak berubah-berubah.
nggak bisa jaga sikap dan mulutnya jaga, jangan ngomongin orang, nggak boleh kayak gitu. Mbak juga nggak bakalan ngebela kalau kalian salah. Saya nggak ada loh nyari kesalahan kalian ya, tapi yang tadi saya omongin sih betul semua loh. Maunya gimana? Mbak coba tanya adiknya, ini tanya kakaknya, yang kakaknya yang paling power. Sekarang Mbak nanya kayak maunya gimana? Kalian buat tujuan hidup kalian aja nggak tahu, apalagi Mbak yang udah istilahnya ngejujahin kalian apa? Mereka mikirnya ada Mbak, mereka pasti mau ikut Mbak. Nggak bisa. Mbak aja hidup kontrak tuh masih numpang. Kalian nggak tahu kan Mbak dikontrakan makan atau enggak selama Mbak sakit, selama Mbak nggak kerja, suami Mbak juga belum dapat kerjaan. Cuma Mbak nggak pernah nge-publish kesusahan Mbak, enggak. Mbak tutupin semua karena Mbak masih bisa, istilahnya aku harus bisa berusaha. Sedangkan kalian belum tentu arah kalian juga mau kemana Mbak. Masa harus ke Mbak terus? Mbak udah berapa kali ya rembukan sama keluarga yang di Jawa mau ngambil kalian dari Bude, dari Pak De, segala macam, dari Om. Nggak ada yang sanggup. Karena Mbak pahit-pahitin dulu, kalian kurang didikan dari kecil. Begini, udah Mbak jelasin. Nggak ada yang mau ngerawat kalian, nggak ada. Kemarin Tenopi nelpon Mbak langsung rembukan ke Pak De. Tapi Pak De nggak ada sama sekali. Pak De kalian lihat kan udah tua, kemarin sampai muntah darah. Sampai Mbak juga nengokin ke rumah sakit. Udah tua, ngerawat kalian udah